Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu menyertai bersama dengan kami bersyukur untuk pagi hari ini. Di hari yang baru ini kami kembali boleh bangun dengan kesehatan, kekuatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Sungguh Engkau baik ya Tuhan, dan kami mau pakai waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Yakobus pasal 3 ayat 13-17. Tertulis demikian. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah tentang seorang guru yang sedang mengajar di ruang kelas yang begitu ribut dengan suara murid-murid yang berbicara satu sama lain. Meskipun guru itu sedang menyampaikan penjelasan materi, tapi kebanyakan murid sibuk ngobrol membahas berbagai hal. Sang guru kemudian berkata dengan penuh penekanan, "Orang yang pintar lebih suka diam daripada banyak bicara." Ia mengatakan kata-kata yang sama sekali lagi, dan suasana kelas pun dengan segera menjadi hening. Ayat ini saudara diawali dengan sebuah kata-kata pertanyaan yang provokatif, yang di satu sisi mengusik kesombongan kita. Tertulis di ayat yang ke-13, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Kita semua umumnya ingin dicap sebagai orang yang bijak dan berbudi. Lalu ketika mendengar ayat ini, maka kita akan buru-buru ingin menunjukkan indikator kelemah lembutan yang sesuai dengan kriteria bijak dan berbudi itu. Tapi kelemah lembutan punya indikatornya juga. Kita tidak bisa hanya menampilkan wajah lemah lembut secara lahiriah, tapi kita perlu memiliki itu dari dalam hati kita, di mana ada dua indikatornya, yaitu bebas dari iri hati dan mementingkan diri sendiri. Kita yang sering beribadah, sering membaca Alkitab, sering memuji Tuhan, sering mendengarkan khotbah, dan sering berdoa, mungkin mencap diri kita sendiri sebagai orang yang lebih berbudi dan lebih bijak dari orang lain. Tapi kita perlu bertanya pada diri kita sendiri dengan jujur, masih adakah iri hati dalam diri kita, dan masihkah kita bersikap mementingkan diri kita sendiri daripada orang lain? Orang yang benar-benar bijak dan berbudi, yang memiliki hikmat Tuhan, akan menunjukkan kerendahan hati melalui perbuatan baiknya dan kelemah lembutannya dalam berkata dan bersikap. Tanpa mengesampingkan diri kita sendiri, kita tidak dapat menjadi hamba yang bijaksana sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam Matius 16 ayat 24, Tuhan Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Dalam penyangkalan diri,
tidak akan ada iri hati dan keegoisan. Penyangkalan diri membuat kita tunduk, merendahkan diri, dan menghilangkan keakuan pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita cek diri kita masing-masing. Apakah kita masih bersifat iri terhadap orang lain, egois dan selalu berpusat pada diri kita sendiri? Mari kita miliki hati seperti Tuhan, yang mau merendahkan diri dan berkorban, melepaskan keakuan dan meninggalkan kemuliaannya sebagai Allah untuk jadi sama seperti kita manusia. Tidak ada iri hati di dalamnya, yang ada hanyalah belas kasihan dan kasih sayang. Jadilah pribadi yang bijak dan memuliakan Tuhan, dengan bersikap lemah lembut dan bebas dari segala sifat buruk yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita terus belajar dan mau dibentuk menjadi semakin sempurna setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang kudus dan berkuasa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kembali kami dibentuk untuk menjadi pribadi yang semakin sempurna dalam hal kelemah lembutan, di mana tidak ada iri hati, tidak ada sikap mementingkan diri kami sendiri. Tolong kami Tuhan supaya kami meneladani apa yang Tuhan sudah tunjukkan melalui kehadiran-Mu sebagai manusia. Engkau meninggalkan kemuliaan-Mu, Engkau melepaskan segalanya untuk menjadi sama seperti kami manusia, dan Engkau bahkan merelakan diri-Mu menjadi hina, menerima kutuk yang tidak seharusnya Tuhan tanggung. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Jamah hati kami Tuhan, ubahkan kami. Segala sifat buruk kami mau lepaskan, dan kami mau terima anugerah pembaharuan yang dari Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Kami mohon pimpinan dan hikmat-Mu, supaya segala yang kami kerjakan, semua yang kami lakukan, senantiasa menyenangkan hati Tuhan, dan kehidupan kami boleh menjadi berkat, saksi bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Dan ada jalan keluar yang ajaib yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang memegang hidup kami, Tuhan yang punya rencana yang baik, pasti menggenapinya dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.